Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar kelompok 1 angkatan 22 yang beranggotakan Sema Lestari, Siti Afrina Tambunan, Siti Dewi Arti, Siti Fatona, dan Siti Masliana. Podcast ini adalah tugas kelompok kami di agenda 1. Narkoba, NARZA, yaitu narkotika, psikotropika, bahan aditif lainnya. Adapun pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, dapat menimbulkan ketergantungan. Macam jenis narkotika, golongan pertama adalah heroin, putau, kokain, ganja, golongan kedua morfin dan pepidin, golongan ketiga kodein. Sementara untuk psikotropika sendiri, pengertiannya menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 adalah bahan atau zat baik alamiah maupun buatan menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Jenisnya bisa golongan 1 yaitu untuk ekstasi, CP dan LSD, golongan kedua sabu dan amfetamin, dan golongan ketiga ada obat penenang dan obat tidur. Sementara zat aditif merupakan obat serta bahan aktif yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan kerja biologi, menimbulkan ketergantungan. Contoh dari zat aditif itu sendiri yaitu minuman beralkohol, tembakau, dan kafein. Adapun 4 jenis narkoba yang populer di Indonesia: ganja, sabu, ekstasi, dan heroin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak negatif narkoba. Narkoba memiliki dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsungnya yaitu akan mengakibatkan gangguan pada kejiwaan dan pada tubuh. Dan dampak tidak langsungnya adalah pada kehidupan sosial. Berikut adalah pemaparan atau penjelasan mengenai dampak dan bahaya narkoba. Narkotika dan obat-obatan berbahaya yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat berbahaya baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari bahaya narkoba yang pertama itu pada kejiwaan dapat menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat, bunuh diri, dan tindakan kejahatan. Dampaknya pada tubuh menyebabkan gangguan jantung, otak, kulit, pembuluh darah, paru-paru, dan lain-lain. Adapun dampak tidak langsungnya yaitu keluar banyak uang untuk perawatan dan penyembuhan, dikucilkan masyarakat, keluarga menanggung malu, merusak masa depan dengan hilangnya kesempatan studi, tidak dipercaya, dapat dipenjara, dan berlawanan dengan ajaran agama. Di sini kita akan membahas tentang peredaran narkoba di Indonesia. Menjadi kata yang paling tepat ketika bangsa ini telah dikepung oleh narkoba, sudah merambah ke segala lapisan masyarakat Indonesia. Sehingga Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan perintah perang melawan narkoba. Karena Indonesia sudah menjadi sasaran penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba dan sudah menjadi negara darurat narkoba. Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan. Korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin bertambah dan sudah merambah pada kalangan masyarakat desa. Hal ini merupakan persoalan penting bagi negara untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga harus segera ditangani secara intensif oleh seluruh elemen dan komponen bangsa yang sifatnya mendesak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Puslitkas UI tahun 2017 tentang Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 1,77% atau sekitar 3.300.076.115 juta orang dari total populasi penduduk berusia 10-59 tahun. Modus operandi peredaran gelap narkoba. Berbagai cara dilakukan oleh para sindikat narkoba untuk mengedarkan dan menyelundupkan narkoba, antara lain seperti ganja diselundupkan pada wortel buatan, sabu pada alat pemijat kaki, sabu diselipkan pada hak sepatu wedges, narkoba diselipkan pada pinggiran termos, narkoba dikemas dalam susu balita, kokain dalam papan selancar, dan sebagainya.
Beberapa hal yang menyebabkan semakin maraknya peredaran narkoba di Indonesia juga tidak terlepas dari lingkungan, yakni keterlibatan masyarakat perdesaan dan petani dan pengusaha di bidang farmasi dan kimia dengan menyalahgunakan izin produksi dalam memproduksi narkoba. Selain memproduksi, masyarakat pesisir dan perbatasan, pengusaha transportasi, dan masyarakat daerah kumuh dan miskin juga terlibat dan mengambil manfaat dari peredaran narkoba, yakni bertindak sebagai pengedar atau distribusi. Selain itu, narkoba tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi sudah sampai kepada remaja, mahasiswa, anak usia sekolah, bahkan pekerja seni dan olahragawan. Selanjutnya, kejahatan narkoba tidak dipandang sebagai kejahatan yang menakutkan di kalangan masyarakat. Faktanya, kerugian yang diakibatkan oleh peredaran narkoba mencapai 84 triliun per tahun dengan angka kematian 30 orang kematian per harinya. Hal ini yang menyebabkan peredaran narkoba sangat mengkhawatirkan, juga keterlibatan aparatur dalam penggunaan maupun peredaran narkoba. Di antaranya, keterlibatan aparatur di bea cukai, polisi, jaksa, hakim, sipil, di lembaga kemasyarakatan sampai politisi. Selanjutnya, siapa saja pengguna narkoba? Penyalahgunaan narkoba biasanya dilakukan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, kemudian kalangan pekerja. Berdasarkan data BNN 2018, untuk kalangan pelajar atau mahasiswa bisa mencapai 3,2% dari kasus yang ada, sedangkan untuk kalangan pekerja bisa mencapai 2,1% untuk kasus penyalahgunaan narkoba. Berikutnya adalah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, faktor kepribadian, yakni kurangnya pengendalian diri, emosi yang belum stabil, terbiasa hidup senang. Yang kedua, faktor keluarga, yakni kurangnya kontrol keluarga, kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah faktor lingkungan, yakni masyarakat yang individualis dan pengaruh teman sebaya. Yang keempat, faktor pendidikan. Yang kelima, faktor masyarakat dan komunitas sosial. Yang keenam adalah faktor populasi yang rentan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika, yaitu pasal 111, 112, 113, 114 dan 132 adalah sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika, mengedarkan, menjual atau kurir, minimal penjara 4 tahun atau maksimal hukuman mati. Sedangkan pada pasal 127 dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai pecandu dengan sanksi rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Penyebaran narkoba terkesan sulit dihentikan meskipun aparat kepolisian dan BNN secara intensif melakukan berbagai tindakan pencegahan atas penyalahgunaan serta pemberantasan peredaran gelap barang terlarang tersebut. Masyarakat berperan besar dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba karena barang terlarang itu dipasok dan dipasarkan ke tengah-tengah masyarakat. Untuk memberantas narkoba bisa dilakukan mulai dari lingkungan terkecil seperti rumah, tangga, kawasan pemukiman, tempat kerja, lingkungan sekolah, kampus. Sekian dan terima kasih.